Selamat malam, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yaitu Boston House Price Prediction. Kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri, Rito Sulistyo dengan NIM 6720231115. Saya Yavi Aryanugraha dengan NIM 6720231167. Saya Agustinus Marcelino Kurniadi Pratama dengan NIM 6720231131. Saya Muhammad Valenza Kurniawan dengan NIM 6720231133. Saya akan menjelaskan bagian awal dari Boston House Price Prediction, yaitu tahap pengambilan dataset. Di blok ini digunakan untuk mengimpor semua library yang dibutuhkan dalam proses analisis data, visualisasi, dan evaluasi model machine learning. Tidak ada output apa-apa, hanya menyiapkan library yang akan dipakai di blok-blok selanjutnya. Di blok ini digunakan untuk memuat dataset Boston Housing dari library scikit-learn. Lalu di bagian ini digunakan untuk mengkonversi data Boston Housing yang sebelumnya ada dalam format array menjadi data frame menggunakan pandas. Dengan ini, data bisa lebih mudah diolah dan dianalisis. Lalu, di blok ini digunakan untuk melihat 5 baris pertama dari data frame, sehingga bisa mendapatkan gambaran umum tentang data yang sedang digunakan. Outputnya akan berupa tampilan 5 baris pertama dari dataset. Di blok ini digunakan untuk memberi nama kolom di data frame agar lebih mudah dipahami, yaitu dengan menambahkan nama-nama fitur dari dataset. Outputnya akan berupa tampilan 5 baris pertama dari dataset, tetapi kali ini dengan nama kolom yang lebih jelas. Lalu di blok ini digunakan untuk menambahkan variabel target ke dalam data frame. Variabel target ini adalah harga rumah yang ingin diprediksi berdasarkan fitur-fitur yang ada. Lalu di bagian ini digunakan untuk memeriksa dimensi dari data frame, yaitu jumlah baris dan jumlah kolom yang ada. Outputnya akan berupa tuple yang menunjukkan jumlah baris dan kolom pada data frame. Lalu di blok ini digunakan untuk memeriksa nama-nama kolom data frame yang akan menampilkan fitur dan target variabel yang ada dalam dataset. Lalu, blok ini digunakan untuk memeriksa tipe data dari setiap kolom dalam data frame, sehingga bisa mengetahui apakah kolom tersebut berisi tipe data numerik, string, atau lainnya. Lalu, blok ini digunakan untuk mengetahui jumlah nilai unik dalam setiap kolom di data frame. Lalu, blok ini digunakan untuk memeriksa apakah ada nilai yang hilang dalam dataset. Outputnya akan berupa jumlah nilai hilang untuk setiap kolom. Jika tidak ada nilai yang hilang, hasilnya akan 0 untuk setiap kolom. Lalu, blok ini digunakan untuk menampilkan baris yang memiliki nilai yang hilang dalam data frame. Lalu, blok ini digunakan untuk melihat statistik deskriptif dari data frame. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran umum tentang distribusi dan karakteristik data. Lalu, blok ini digunakan untuk menghitung korelasi antara fitur-fitur dalam dataset untuk mengetahui jumlah mana setiap fitur saling berhubungan. Lalu, blok ini
ini digunakan untuk memvisualisasikan korelasi antara fitur-fitur dalam dataset menggunakan heatmap. Heatmap ini akan membantu untuk melihat dengan jelas hubungan antara fitur di mana warna menunjukkan kekuatan korelasi. Outputnya adalah sebuah heatmap yang menunjukkan korelasi antara fitur-fitur dalam dataset. Semakin gelap warna hijau, semakin kuat korelasinya. Lalu, blok ini digunakan untuk memisahkan variabel target, price, dari variabel independen, fitur lainnya, yang akan digunakan untuk pelatihan model machine learning. Lalu, yang terakhir, blok ini digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, data pelatihan dan data pengujian. Data pelatihan digunakan untuk melatih model, sedangkan data pengujian digunakan untuk menguji kinerja model setelah dilatih. Tidak ada output yang langsung ditampilkan, namun pembagian data sudah dilakukan. Variabel-variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest sudah siap untuk digunakan dalam pelatihan dan evaluasi model. Selanjutnya, linear regression. Kode ini menggunakan linear regression dari library scikit-learn untuk membangun model prediksi. Pertama, library-nya diimpor lalu membuat objek model. Setelah itu model dilatih menggunakan data pelatihan xtrain sebagai fitur dan ytrain sebagai target dengan fungsi fit. Setelah training, nilai intercept atau titik potong sumbu Y dari model ditampilkan, yang hasilnya adalah 36,36. Artinya jika semua input bernilai 0, prediksi outputnya adalah 36,36. Model ini nantinya bisa digunakan untuk memprediksi harga atau nilai lainnya berdasarkan input fitur. Selanjutnya, blok ini menampilkan pengaruh masing-masing atribut terhadap hasil prediksi dari model regresi linear. Koefisien dihitung dari model dan disusun dalam bentuk data frame dengan dua kolom, yaitu atribut dan koefisien. Nilai koefisien menunjukkan seberapa besar dan arah pengaruh setiap atribut. Nilai positif berarti menaikkan hasil prediksi, sedangkan negatif berarti menurunkannya. Misal, Rn, jumlah kamar, memiliki koefisien positif 3,28, artinya semakin banyak kamar, harga rumah cenderung meningkat. Sebaliknya, Knox dan Piratio memiliki koefisien negatif yang besar, menunjukkan bahwa tingkat polusi dan rasio murid-guru yang tinggi cenderung menurunkan harga rumah. Blok model evaluasi. Bagian ini mengevaluasi performa model menggunakan metrik-metrik regresi. R kuadrat menunjukkan bahwa sekitar 74,66% variasi harga rumah bisa dijelaskan oleh model. Akses R kuadrat. Versi R kuadrat yang disesuaikan dengan jumlah fitur menyesuaikan penalti jika ada fitur yang tidak relevan. MI atau mean absolute error, rata-rata kesalahan absolut prediksi sekitar $3.000. MSE atau mean square error, metrik yang lebih sensitif terhadap kesalahan besar karena kuadrat error. RMSE, root mean square error, akar dari MSE menunjukkan rata-rata besar kesalahan prediksi. Hasil ini menunjukkan model cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam menurunkan nilai error. Selanjutnya, blok ini membandingkan nilai aktual harga rumah price dengan hasil prediksi dari model prediction price. Setiap titik mempresentasikan satu data. Jika model memprediksi dengan sempurna, semua titik akan sejajar membentuk garis lurus diagonal. Selanjutnya, masih sama grafiknya. Grafik ini menunjukkan sebaran residual atau selisih antara nilai aktual dan prediksi terhadap nilai hasil prediksi. Tujuannya untuk melihat apakah ada pola tertentu dalam error. Residual yang ideal akan tersebar acak di sekitar nilai 0 atau tidak membentuk pola. Kesimpulannya, model cukup baik tapi masih bisa ditingkatkan, misalnya dengan model yang lebih kompleks
seperti random forest atau XGBoost yang mungkin nanti kalian evaluasi juga. Selanjutnya blok ini merupakan sebaran residual Y-true min Y-pred untuk melihat apakah distribusinya mendekati distribusi normal. Model cenderung normal meskipun ada sedikit skewness atau kemiringan. Model masih cukup valid dari sisi asumsi normalitas, tapi bisa jadi salah satu alasan kenapa performa model bisa ditingkatkan. Kode tersebut digunakan untuk mengevaluasi model linear regression dengan menghitung nilai R kuadrat, HSR kuadrat, MAE, MSE, dan RMSE. Metrik-metrik ini menunjukkan seberapa baik model memprediksi data dengan R kuadrat mendekati 1 dan error MAE, MSE, RMSE makin kecil berarti model semakin akurat. Random forest. Blok ini mengimpor algoritma random forest regressor dari pustaka Escalon, membuat objek model random forest regressor, melatih model dengan data training X-train dan Y-train. Lanjut. Berikut adalah metrik-metrik yang digunakan dan penjelasannya. Metrik R kuadrat mempunyai nilai 0,8212. Artinya 82,12% variasi data dapat dijelaskan oleh model. Semakin dekat ke 1 semakin bagus. Metrik HSR kuadrat mempunyai nilai 0,8043. Penjelasannya koreksi R kuadrat dengan mempertimbangkan jumlah fitur nilai tinggi menandakan model tetap bagus meskipun kompleksitas meningkat. Metrik MAE mempunyai nilai 2,67. Rata-rata selisih absolut antara prediksi dan aktual semakin kecil semakin bagus. Metrik MSE mempunyai nilai 18,67. Rata-rata kuadrat dari error nilai besar menunjukkan adanya error besar yang signifikan. RMSE mempunyai nilai 4,32. Akar dari MSE lebih mudah dipahami karena satuannya sama dengan target, yaitu harga rumah. Kesimpulannya, model random forest mempunyai kinerja yang baik dan generalisasi yang stabil di database. Performanya cocok untuk tugas regresi seperti prediksi harga rumah. Bagus. Nah, atas. Nah, bentar. Penjelasan berikut yaitu membuat plot sebar atau scatter plot untuk membandingkan nilai asli, Y-trend dan hasil prediksi Y-pred. Memberi label pada sumber XY dan judul grafik. Menampilkan grafik dengan tujuan membantu melihat seberapa dekat hasil prediksi model dengan nilai sebenarnya. Jika titik-titik mendekati garis lurus, berarti prediksi model cukup akurat. Lanjut. Plot ini digunakan untuk memeriksa residual, yaitu selisih antara nilai aktual dan prediksi.
sumbu X nilai prediksi atau hasil model, sumbu Y residual atau kesalahan prediksi. Titik-titik menunjukkan seberapa besar kesalahan prediksi pada nilai tertentu. Jika sebaran residual tidak membentuk pola tertentu, maka model random forest yang digunakan bekerja cukup baik. Namun jika ada pola melengkung atau tren, bisa jadi model belum menangkap hubungan dengan baik. Lanjut. Terakhir, hasil evaluasi model. R kuadrat 0,281, artinya 82,1% variansi data dapat dijelaskan oleh model. Ajas R kuadrat 0,804. Penyelesaian R kuadrat terhadap jumlah fitur nilai tinggi menunjukkan model tetap bagus meski memperhitungkan kompleksitas. Mean absolute error mempunyai nilai 2,67, rata-rata kesalahan prediksi sebesar 2,67 unit dari nilai sebenarnya. MSE 18,67, rata-rata kuadrat kesalahan prediksi lebih sensitif terhadap outlier. Root mean square error mempunyai nilai 4,32. Akar dari MSE menginterpretasikan kesalahan dalam satuan yang sama dengan target. Model random forest memiliki performa cukup baik dengan R kuadrat tinggi dan error yang relatif kecil. Yang berikutnya, XBoot Register, yang dimana adalah algoritma machine learning yang sangat populer dan powerful, terutama untuk data tabular. Nah, blok ini adalah model regresi berbasis XBoot, yaitu algoritma yang kuat dan efisien menggunakan teknik gradient boosting. Nah, jadi intinya adalah kode ini adalah untuk membuat dan melatih model regresi untuk menggunakan algoritma XBoot. Next. Nah, berikutnya yang ketiga ini adalah untuk memprediksi nilai target Y menggunakan data pelatihan X-train setelah model XBoot selesai dilatih. Intinya di mana adalah baris ini untuk menghasilkan output prediksi dari model berdasarkan input pelatihan yang sudah dipelajari. Model evaluation, kode ini digunakan untuk menilai akurasi dan kesalahan model regresi dengan berbagai metrik seperti R2, MAE, MSE, dan RMSE. Semakin tinggi nilai R2 dan semakin kecil nilai MAE atau MSE, maka model dianggap semakin baik. Next. Nah, kode ini adalah untuk melihat secara visual hubungan antara nilai aktual yang asli dan nilai prediksi dari model regresi. Nah, intinya adalah visualisasi ini akan membantu mengecek seberapa akurat prediksi model. Jika model akurat, titik-titik akan membentuk garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Next. Checking residuals. Untuk melihat distribusi error residual dari model regresi dengan memvisualisasikan plot ini membantu memberikan apakah model membuat error secara acak, bagus, atau error sistematis perlu diperbaiki. Next. Predict test data with the model. Baris ini untuk menghasilkan prediksi dari model untuk data uji yang akan dibandingkan dengan y-test nilai sebenarnya dalam proses evaluasi model. Nah, yang berikutnya adalah model evaluations. Nah, kode ini digunakan untuk menyesuaikan seberapa akurat model dalam memprediksi data. Semakin tinggi nilai R dan semakin rendah nilai MAE, maka model akan dianggap semakin baik dan akurat. Nah, hasil evaluasi ini mencerminkan kemampuan generasi model ke data baru.
Next. Nah, yang berikutnya adalah SVM regressor. Nah, yang dimana ini adalah untuk memprediksi nilai kontinu, bukan klarifikasi. Yang dimana SVR ini mencoba menemukan garis atau hyperlane terbaik yang memiliki deviasi minimum dari nilai sebenarnya sambil menjaga margin tertentu. Nah, berikutnya adalah kode. Naik dulu yang ke-42. Nah, oke. Creating selects to be used in mode. Nah, ini adalah kode ini untuk menstandarisasikan data pelatihan dan data uji untuk memastikan bahwa model mendapatkan input yang terkontrol dengan skala yang sama. Next, 43. Oke. Import SVM. Nah, kode ini digunakan untuk memprediksi nilai kontinu berdasarkan data yang diberikan setelah model dibuat dan dilatih menggunakan data pelatihan dan mengevaluasi performanya. Next, 44. Train the model using the train states. Nah, di mana kode ini digunakan untuk melatih model SVM di mana pada data pelatihan sehingga model dapat mempelajari hubungan antara fitur dan target dan dapat digunakan untuk melakukan prediksi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, sebagai misalnya data uji coba. Next, ke-45. Model prediction on trained data. Nah, kode ini menghasilkan prediksi dari model SVM, di mana data pelatihan yang akan digunakan untuk mengevaluasi akurasi model dengan berbagai matriks. Next, kode ke-46. Model evaluation, di mana kode ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas SVM berdasarkan beberapa matriks yang memberikan gambaran seberapa baik model tersebut dalam memprediksi target pada data penelitian. Nah, di mana semakin tinggi nilai R dan semakin rendah nilai MAE serta RMSE semakin baik performa model. Next, ke-47. Visual the difference between actual risk and predict values. Nah, plot ini membantu kita di mana memvisualisasikan performa model. Dengan melihat distribusi titik-titik pada plot, kita bisa melihat apakah ada pola atau kesalahan besar dalam prediksi yang bisa diperbaiki. Scatter plot yang lebih rapat di sepanjang garis diagonal menunjukkan model ini lebih akurat. Next, 48. Next. Oke, checking atau memeriksa, dimana plot ini membantu kita memeriksa kualitas prediksi dengan menunjukkan kesalahan model secara visual. Nah, sebuah model yang baik akan memiliki residuals yang terdistribusi acak tanpa pola yang jelas. Jika ada pola atau tren yang terlihat, itu menunjukkan bahwa model mungkin perlu diperbaiki atau disesuaikan. Next, 49. Predicting test data with the model. Nah, kode ini menggunakan model SVM yang telah dilatih untuk memprediksi nilai target pada data uji X-test. Nah, di mana hasil prediksi Y-test spread akan digunakan untuk mengevaluasi performa dari model pada data uji yang tidak terlihat selama pelatihan. Kode yang ke-50, model evaluation. Nah, di mana kode ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas prediksi model SVM dengan menggunakan berbagai metrik evaluasi seperti R2, Adjust R2, MAE, MSE, dan RMSE. Pada data uji ini, hasil dari evaluasi akan membantu kita untuk menilai sejauh mana model dapat diterapkan pada data yang tidak terlihat sebelumnya. Selesai, next. Satu ya.
running model dengan Generalized Network Recursor KNN. Dalam proses ini, kita menggunakan algoritma Generalized Network untuk membangun model regresi. Model ini akan memprediksi nilai berdasarkan rata-rata dari tetangga terdekat. Kita telah mengimpor library, membuat model, dan melatihnya dengan data training yang telah disediakan. Next. Setelah model dilatih, kita melakukan prediksi terhadap data training menggunakan fungsi. Hasil prediksi disimpan dalam variabel yTrainPred. Yang kedua itu evaluasi performa model. Penjelasan metriknya, R2 mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi mendekati 1 semakin baik. Adjusted R2, penyesuaian dari R2 akan lebih akurat jika jumlah fitur banyak. MAE, rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan prediksi. MSE, rata-rata kuadrat dari error, perbedaan aktual dan prediksi. RMSE, akar kuadrat dari MSE lebih mudah dipahami karena satuannya sama seperti target asli. Artinya, model dapat menjelaskan sekitar 81% variasi dalam data training dan rata-rata error. Prediksi sekitar 18 ribuan satuan harganya. Visualisasi prediksi. Grafik ini menunjukkan hubungan antara harganya sebenarnya dan harga prediksi. Idealnya, titik-titik akan membentuk garis lurus jika prediksinya sangat akurat. Nah, masih di situ. Terus, visualisasi residual error. Residual adalah selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Grafik ini membantu mengidentifikasi apakah ada pola pada error. Jika model baik, maka residual akan tersebar secara acak di sekitar garis nol. Berdasarkan hasil evaluasi, model KKN Regressor menunjukkan performa yang cukup baik pada data training dengan nilai R2 sebesar 81%. Visualisasinya juga menunjukkan bahwa model mampu memprediksi data dengan cukup akurat, walaupun masih terdapat error yang dapat dianalisis lebih lanjut. Next. Nah, prediksi data testing. Model yang sudah dilatih kini digunakan untuk memprediksi nilai target dari data testing, dan hasilnya disimpan dalam bentuk yTestSpread. Terus, evaluasi model. R2 pada testing sebesar 78,24% yang menunjukkan bahwa model cukup mampu menjelaskan variasi dalam data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Adjusted R2 juga memberikan nilai yang cukup tinggi sekitar 76,19% yang menunjukkan bahwa model tidak terlalu overfitting. Nilai MAE, MSE, dan RMSE juga dihitung untuk mengetahui rata-rata dan sebaran error prediksi terhadap nilai sebenarnya. Visual residual membantu kita melihat apakah pola error tertentu. Jika model bagus, residu selisih antara aktual dan prediksi akan tersebar acak dan tidak membentuk pola tertentu. Model KKN menunjukkan performa yang cukup baik juga pada data testing dengan R2 sebesar 78%. Ini menandakan bahwa model yang memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik dan tidak hanya bagus dalam data training saja. Visualisasinya residual juga menunjukkan distribusi error yang cukup seimbang. Next.
evaluasi dan perbandingan semua model. Di sini kita menyusun semua model yang telah digunakan beserta skor akurasi mereka berdasarkan R-square dalam bentuk presentase. Tujuannya mengetahui model mana yang paling akurat memprediksi data. Mengurutkan model dari terbaik ke terendah. Tabel diurutkan berdasarkan nilai R2 tertinggi ke terendah untuk mempermudah analisis. Dan ini hasil akhir tabel perbandingannya. Dari hasil evaluasi semua model, XGBoost Regression memberikan performa terbaik dengan nilai R2 tertinggi yaitu 84,95%. Maka XGBoost merupakan model yang paling cocok untuk dataset ini. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap 5 algoritma machine learning, dapat disimpulkan bahwa XGBoost adalah yang paling optimal karena memberikan hasil prediksi yang paling akurat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R-squared yang paling tinggi dibandingkan model lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Nah, selanjutnya akan kami lanjut langsung ke PPT. Langsung, boy. Berikutnya langsung di mana Boson House Price Prediction. Presentasi dari kelompok 7. Nah, anggotanya skip dan langsung. Untuk pertanyaan yang pertama, masalah tersebut termasuk dalam supervised learning atau unsupervised learning. Jadi masalah prediksi harga rumah tersebut termasuk dalam kategori supervised learning karena melibatkan data yang sudah dilabeli, yaitu variabel-variabel input yang menggambarkan karakteristik rumah serta harga rumah yang sudah diketahui. Dalam hal ini, model dilatih untuk mempelajari pola atau hubungan antara fitur-fitur rumah dengan harga yang ditentukan. Dengan adanya data pelatihan yang mencakup input dan output yang diketahui, model dapat memprediksi harga rumah baru berdasarkan informasi yang diberikan. Masalah ini adalah contoh regresi dalam supervised learning, di mana variabel target, yaitu harga rumah, sudah ada dalam dataset dan digunakan untuk melatih model agar dapat menghasilkan prediksi yang akurat. Selanjutnya, pertanyaan 2. Jelaskan mengenai datasetnya terlebih dahulu, sumbernya dari mana, berapa atributnya, dan berapa instannya, berapa jumlah datanya. Dataset yang digunakan untuk prediksi harga rumah Boston berasal dari Boston Housing Dataset yang dapat diakses melalui pustaka Escalon Dataset. Dataset ini pertama kali dipublikasikan oleh UCI Machine Learning Repository yang merupakan sumber terpercaya untuk banyak dataset pembelajaran mesin yang digunakan oleh para peneliti dan praktisi. Dataset ini juga dapat ditemukan di Kaggle, salah satunya melalui notebook yang dibuat oleh Serean 98G. Dalam Boston Housing Dataset ini terdapat 506 instan atau baris yang masing-masing mewakili sebuah daerah atau pinggiran kota di Boston. Setiap instan memiliki 13 atribut numerik yang menggambarkan berbagai karakteristik, seperti rumah, jumlah kamar tidur, tingkat kesehatan di sekitar lingkungan, jarak ke pusat kota, dan lain-lain. Kolom terakhir dataset ini adalah median value of home, yang merupakan target variabel yang ingin diprediksi, yaitu harga rumah dalam ribuan dolar. Pertanyaan ketiga, jelaskan 5 metode machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menyelesaikan masalah
masalah prediksi ini kami menggunakan 5 metode machine learning berbasis regresi, yaitu linear regression, random forest regression, XGBoost regression, support vector machine, K-nearest neighbors regression. Linear regression sendiri merupakan metode paling dasar yang mengasumsikan hubungan linear antara variabel input dan output. Sederhana dan cepat, namun kurang efektif jika data bersifat non-linear. Random forest regression menggunakan kumpulan pohon keputusan untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil, cocok untuk menangani data kompleks dan mengurangi resiko overfitting. XGBoost regression merupakan algoritma boosting yang sangat powerful dan efisien, dikenal dengan kemampuannya menangani data dalam jumlah besar dan kompleksitas tinggi. SVM mencari garis terbaik yang meminimalkan error dalam batas toleransi tertentu, cocok untuk data berdimensi tinggi tetapi bisa lambat saat dataset besar. KNN menggunakan pendekatan tetangga terdekat dalam memprediksi nilai output, sederhana tapi performanya sangat bergantung pada pemilihan parameter dan ukuran data. Pertanyaan selanjutnya, metode apa yang paling optimal? Jelaskan alasannya. Dari kelima metode yang diuji, XGBoost regression menunjukkan performa terbaik. Ada beberapa alasan mengapa metode ini paling optimal. 1. Akurasi yang tinggi saat diuji pada data validasi dan testing. 2. Kemampuan menangani non-linearitas sehingga sangat cocok untuk data yang tidak memiliki pola linear sederhana. 3. Fitur regularisasi yang dimilikinya membuat XGBoost mampu menghindari overfitting, yaitu di mana model terlalu menyesuaikan dengan data latih dan gagal menggeneralisasikan pada data baru. Dengan keunggulan-unggulan tersebut, XGBoost menjadi pilihan paling ideal yang baik untuk menyelesaikan masalah prediksi dalam studi ini. Nah, pertanyaan berikutnya, apa kesimpulan dari setiap case study yang diberikan? Yaitu, pertama, semua model mampu memprediksi harga rumah. Yang kedua, XGBoost register yang paling optimal. Yang gimana? Setiap model memiliki performa yang berbeda. Linear regression sederhana namun kurang akurat. SVM cenderung underfitting, dan random forest dan KNN menunjukkan hasil lebih baik, tetapi XGBoost terbukti paling akurat dan optimal dalam prediksi harga rumah berdasarkan evaluasinya. Next. Nah, pertanyaan ke-6 adalah, jelaskan tools yang kalian pakai untuk mengimplementasikan kode tersebut. Nah, Python ini adalah sebagai bahasa pemrograman yang utama. Yang kedua adalah Kaggle Notebook, ini adalah untuk implementasi dan eksperimen kode. Selanjutnya, pertanyaan ke-7, library apa yang digunakan untuk mengimplementasikan setiap algoritma yang digunakan? Ada PADES untuk memanipulasi dan eksplorasi data. Yang kedua ada NumPy untuk operasi numerik dan array. Yang ketiga ada mathlib, plot, dan Seaborn untuk visualisasi data dan hasil model. Yang keempat ada Scleron Linear Model untuk model linear regression. Yang kelima ada Scleron Ensemble untuk model random forest regressor. Yang keenam ada XGBoost untuk model XGBoost regression. Yang ketujuh ada Scleron SFM untuk support vector regression. Yang ke-8 ada Scleron neighbors untuk generous neighbor regression. Yang ke-8 ada Scleron matrix untuk evaluasi model seperti R2, MAE, MSE, dan RMSE. Yang terakhir ada Scleron Preparation Standard Scholar
untuk standarisasi data sebelum model dilatih. Next. Selanjutnya pertanyaan ke-8, sertakan semua sumber coding yang dipakai di reference. Semua kode yang digunakan dalam studi kasus ini dapat diakses melalui repositori di Kagglib. Ada notebook milik pengguna Sharon 898C. Ini merupakan link dari yang dimiliki oleh Sharon 8C. Yang terakhir itu merupakan link dataset. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih. terima kasih.